Hai semuanya, ketemu lagi di channel Knitting with Baby. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang perbedaan antara knitting dan juga crochet. Nah, di sini saya sudah ada contoh. Ini rajutan knitting dan ini rajutan crochet. Nah, kalau untuk dua-duanya ini, jika kita sedang merajut knitting atau crochet ini, kita dua-duanya sama-sama menyebutnya merajut ya. Jadi knitting kita juga menyebutnya merajut, di crochet kita juga menyebutnya merajut. Sebenarnya kalau kata merajut sendiri kita terjemahkan ke bahasa Inggris, akan ketemunya kata knitting. Nah, jadi di sini kalau teman-teman sedang merajut crochet, kemudian kata merajut di sini kita terjemahkan ke bahasa Inggris, akan ketemunya kata knitting. Padahal sebenarnya knitting itu ada sendiri. Jadi teknik merajut yang beda dari crochet. Jadi jangan sampai salah mentranslate teman-teman antara merajut knitting dan juga crochet. Karena antara knitting dan crochet ini sebenarnya berbeda. Nah, sekarang untuk perbedaan yang pertama, ini kita bisa lihat dari alatnya. Dan di sini alatnya juga kalau kita lihat sudah berbeda untuk knitting dan crochet. Sekarang saya akan jelaskan untuk knitting. Untuk knitting sendiri kita membutuhkan alat yang namanya knitting needle atau jarum knitting. Disebutnya jarum karena bentuknya ujungnya lancip seperti jarum atau ini runcing. Dan di sini kita membutuhkan banyak alat. Alatnya banyak bervariasi menyesuaikan rajutan yang kita bikin. Dan di knitting ini untuk merajut knitting ini kita membutuhkan minimal 2 buah alat atau 2 jarum knitting atau 1 pasang seperti ini. Dan ini dipakai bersamaan, jadi tidak bisa hanya 1 jarum. Dan kita juga bisa menggunakan 4 sampai 5 jarum seperti ini dan kita pakai secara bersamaan. Jadi menyesuaikan project rajutan yang kita bikin. Jadi untuk knitting sendiri alatnya banyak. Kalau ingin mengenal tentang alat-alat knitting, teman-teman bisa lihat video di mengenal alat knitting di video saya sebelumnya. Kemudian untuk crochet sendiri kita hanya membutuhkan 1 alat. Jadi untuk merajut crochet kita hanya butuh 1 alat, namanya crochet hook. Dibilang crochet hook karena di ujungnya ini kepala alatnya ini ada semacam hook. Jadi fungsinya untuk mengait benang. Dan di crochet ini jauh lebih ringkas karena kita hanya butuh 1 alat, bisa kita pakai untuk berbagai macam project rajutan. Nah, untuk kata crochet sendiri ini sebenarnya artinya merenda. Jadi merajut crochet itu artinya merenda. Nah, sekarang untuk poin yang kedua tentang hasil rajutan antara knitting dan crochet. Untuk knitting sendiri ini hasil kaitannya atau stitchnya ini lebih rapat dibandingkan crochet. Karena di sini kita sering banyak menggunakan tusuk knit, jadi tusuknya lebih pendek-pendek dan rapat. Dan untuk rajutan knitting ini lebih cocok kalau kita gunakan untuk membuat project rajutan yang wearable atau yang dipakai di badan. Jadi contohnya seperti topi, shawl, kaos kaki, sweater, dan sebagainya. Meskipun di knitting ini juga bisa kita pakai untuk bikin segala macam rajutan. Kita bisa bikin home decor seperti taplak meja, atau kita bisa bikin dompet, tas dari knitting ini juga bisa. Dan variasi polanya juga banyak. Jadi kalau yang ini contoh yang polos seperti ini. Untuk motif-motif dalam knitting juga banyak polanya.
Jadi kita bisa bikin berbagai macam rajutan dengan pola-pola yang variasi dan cantik-cantik. Dan ini contohnya yang ada pola variasinya. Nah, sekarang untuk hasil rajutan dalam crochet. Di crochet sendiri hasil rajutannya sedikit lebih besar dari knitting, karena di crochet kita ada yang namanya tusuk single crochet, ada double crochet, treble yang tusuknya panjang-panjang ya. Jadi nanti menghasilkan hasil rajutannya yang ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek, jadi bervariasi. Jadi nanti hasil rajutannya juga untuk pori-porinya lebih besar daripada rajutan knitting. Dan untuk di merajut crochet ini, di merajut crochet sendiri, kita juga banyak ya variasinya, pola-polanya banyak. Kita juga bisa bikin segala macam bentuk rajutan dari mulai taplak meja. Kemudian kita bisa bikin topi, shawl, bikin tas rajut, dompet rajut, sepatu, dan sebagainya. Nah, sekarang poin yang ketiga tentang daya jual antara rajutan knitting dan crochet. Dan untuk teman-teman di sini yang merajut tidak sekedar hanya hobi, ingin menjadikan bisnis atau sesuatu yang menghasilkan, antara knitting dan crochet ini sebenarnya dua-duanya sama-sama banyak peminatnya. Untuk knitting sendiri, karena di sini cocok dibikin untuk project-project yang wearable yang dipakai di badan, terutama untuk topi dan shawl, kemudian sweater knitting ya, kaos kaki. Ini lebih banyak peminatnya, atau terutama untuk dipakai di tempat-tempat daerah yang dingin. Jadi karena hasil rajutannya lebih rapat dan bisa lebih hangat dipakainya, kemudian variasinya knittingnya juga banyak, jadi lebih fashionable dipakainya. Jadi untuk peminat knitting juga banyak. Untuk topi, shawl kita bisa pakai teknik knitting ini. Sedangkan untuk crochet, daya jual crochet itu juga banyak. Dan crochet ini kalau saya lihat lebih banyak ke barang-barang yang non-wearable, seperti tas rajut, kemudian dompet rajut, sepatu, dan sebagainya. Di sini banyak banget modelnya yang bisa kita kerjakan lewat merajut crochet. Sekarang poin yang keempat tentang variasi dalam rajutan antara knitting dan crochet. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Di merajut knitting dan crochet ini sebenarnya semua banyak variasinya, modelnya, polanya, semua banyak. Jadi di knitting sendiri juga tidak hanya polos seperti ini, tapi di knitting banyak sekali pola-pola knitting yang cantik-cantik yang bisa kita pakai untuk bikin segala macam rajutan. Ya, dari topi, shawl, sweater itu banyak sekali, dan motifnya di sini juga banyak, pola-polanya banyak. Kemudian variasi rajutannya juga bisa kita pakai macam-macam ya. Kita tidak hanya topi, shawl, di knitting juga kita bisa pakai untuk merajut dompet juga bisa, tas juga bisa. Jadi hanya tekniknya kita pakai dengan menggunakan alat knitting. Kemudian di crochet sendiri ini juga variasinya banyak. Jadi teman-teman yang sudah bisa merajut crochet pasti tahu variasi di crochet banyak sekali, polanya banyak. Dan di sini kita juga bisa pakai segala macam pola crochet ini untuk bikin topi bisa, shawl bisa, kita bisa bikin tas rajut dan sebagainya. Jadi untuk variasi rajutannya sama-sama banyak, sama-sama cantik. Nah, sekarang poin yang kelima, ini pertanyaan yang dulu sering saya dapat tentang lebih mudah mana antara merajut knitting atau merajut crochet. Sebenarnya kalau masalah mudah atau sulit itu tergantung dari masing-masing kita sendiri. Kalau kita
ada kemauan untuk belajar dari awal, dari nol ya, step by step, nanti kita akan terbiasa dan kita menganggapnya itu mudah. Jadi antara knitting dan crochet ini sebenarnya sama-sama mudah, ya, sama-sama mengasihkan. Hanya saja karena di knitting ini alatnya lebih banyak, jadi kita butuh ekstra ketelitian atau ekstra kesabaran. Ya, jadi tapi untuk saat kita merajut knitting, kalau kita sudah masuk dalam rajutan knitting, kita sudah bikin project-project knitting, nanti di knitting ini juga akan mengasihkan ya, dan pola-polanya lebih cantik-cantik, dan untuk variasi pola-polanya juga lebih cantik-cantik. Jadi nanti teman-teman akan lebih tertantang untuk bikin lebih banyak rajutan atau motif-motif dalam knitting. Jadi di knitting ini juga harus ekstra sabar, tapi hasilnya akan jauh lebih bagus. Nah, sedangkan untuk merajut crochet, karena di sini di crochet kita hanya butuh satu alat dan kita bisa bikin berbagai macam rajutan. Jadi di crochet ini banyak menganggapnya lebih mudah. Ya, sebenarnya untuk teman-teman yang baru belajar merajut juga akan lebih mudah mempelajari di crochet karena dari faktor alatnya. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama mudah. Nah, sekarang untuk poin yang keenam, yang terakhir yang akan saya jelaskan tentang pilih mana antara belajar knitting atau belajar crochet. Nah, sebenarnya kalau lebih bagusnya untuk teman-teman yang ingin memperbanyak wawasan, menambah ilmu, ya, menambah variasi skill dalam merajut, ini teman-teman yang sudah bisa crochet, jadi sebaiknya belajar knitting, ya. Atau teman-teman yang sudah bisa knitting, teman-teman bisa belajar crochet. Dan untuk belajar crochet, teman-teman bisa bikin berbagai macam rajutan dan bisa mengikuti channel saya yang satunya di channel tentang rajutan crochet. Dan saya yakin nanti mudah dipelajari ya, teman-teman yang sudah bisa crochet pasti bisa mengikuti rajutan dalam knitting ya. Untuk pola-polanya nanti akan saya berikan di channel ini. Di rajutan knitting akan saya bagikan berbagai macam pola-pola dalam knitting. Oke, jadi sementara ini hanya 6 poin ini yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jadi untuk menambah pengetahuan antara knitting dan juga crochet. Dan untuk teman-teman yang belum bisa atau baru dalam merajut, teman-teman ingin belajar crochet, silahkan ikuti channel saya di channel Feby Andrian tentang merajut crochet. Atau teman-teman yang sudah bisa crochet ingin menambah wawasan di knitting, teman-teman bisa ikuti channel ini. Di channel Knitting with Feby ini nanti akan saya bagikan selanjutnya pola-pola tentang di dalam knitting. Jadi variasi-variasi pola dalam merajut knitting. Oke, sampai di sini penjelasan antara knitting dan crochet, dan mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dan selanjutnya sampai jumpa di video yang akan datang.